Kawan dan kerabatku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan bersama Anda lagi dalam acara Dia. Pada episode ini kita akan belajar dan merenungkan satu pesan Yesus yang saya petik dari sebuah cerita yang dituliskan dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, lengkapnya cerita ini, peristiwa ini, selain dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, Anda dapat juga membaca dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 18, 23 sampai 27, dan juga dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Dan judul atau tema pembelajaran dan perenungan kita adalah ini, berupa pertanyaan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kawan, sampai dengan episode yang lalu, dalam acara ini kita sudah membicarakan pengajaran Yesus dengan tema inti, tema besar, yaitu kerajaan Allah. Walaupun semua pengajaran tentang kerajaan Allah itu disampaikan dalam bentuk perumpamaan oleh Yesus, tapi kita juga sudah mengertinya dengan baik apa maksudnya dalam penjelasan dalam episode-episode yang dulu. Dan pada episode hari ini kita akan membicarakan satu peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, masih di Galilea. Ini terjadi di Danau Galilea ketika Yesus menghentikan angin topan dan gelombang yang dahsyat yang mengancam keselamatan Yesus dan murid-muridnya yang sedang berlayar dengan perahu. Memang sebelumnya ada berbagai pelayanan di kota Kapernaum yang telah dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Baik itu penyembuhan dari orang-orang yang sakit, pelepasan orang-orang yang dirasuk setan, maupun khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran, termasuk pengajaran yang khusus tentang kerajaan Allah sebagai tema terpenting yang semuanya disampaikan dalam perumpamaan yang saya sudah sebutkan itu tadi. Juga ada pelayanan dalam bentuk percakapan khusus dengan beberapa orang, ada juga dengan murid-murid Yesus, tapi antara lain percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat yang ingin menyatakan diri ingin mengikuti Yesus. Namun Yesus menantangnya dengan berkata, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia, maksudnya Yesus, tidak punya tempat untuk meletakkan kepala untuk berbaring. Nah, selesai semua itu, pelayanan Yesus di Kapernaum, meskipun pada hari itu sudah sore, sudah menjelang malam, tapi orang banyak mulai lagi datang mengerumuni Yesus, mengelilingi Yesus dan murid-muridnya. Tapi tentu saja Yesus juga seorang manusia yang juga bisa merasa lelah. Yesus kelelahan. Bagaimanapun Yesus perlu sedikit istirahat untuk refresh lagi sebelum melanjutkan kesibukan pelayanan di hari-hari berikutnya. Maka Yesus pun berinisiatif untuk menyingkir ke tempat lain, tidak di kota Kapernaum. Dan untuk itu Yesus menyeberangi danau dengan perahu. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Memang tidak dijelaskan akan ke kota apa di seberang Danau Galilea. Kalau dari Kapernaum di seberangnya boleh jadi itu kota Betsaida yang ada di seberang. Lalu Yesus naik dalam perahu yang sudah ada di situ dan murid-muridnya pun segera mengikutinya. Maka Yesus dan murid-muridnya segera meninggalkan orang banyak itu dan bertolak ke seberang danau. Murid Yesus yang juga adalah para nelayan yang sudah berpengalaman, mereka itu bekerja menjalankan perahu sebagaimana biasa. Dan Yesus mengambil tempat duduk untuk lebih tenang di dalam perahu, mencari satu tempat yang lebih tenang.
Tapi ketika mereka sedang berlayar sudah di tengah danau, Yesus mungkin karena kelelahan tertidur pulas. Mungkin saja karena kelelahan akibat pelayanan yang begitu padat di darat sejak pagi tadi sebelum mereka berangkat. Tiba-tiba, sementara mereka sedang berlayar, bertiuplah amat kencang angin ribut di danau itu. Juga topan yang sangat dahsyat mengamuk. Perahu di mana Yesus berada itu sampai ditimbus gelombang. Ombak menyembur dari segala arah masuk ke dalam perahu hingga perahu itu sudah mulai penuh dengan air. Sesungguhnya keselamatan mereka sedang terancam. Mereka sedang dalam bahaya besar. Namun pada saat itu Yesus masih sedang tidur di sebuah tilam di puritan di bagian depan perahu. Maka murid-muridnya buru-buru mendatangi Yesus, membangunkan Yesus dan berteriak, "Guru, tolonglah, kita akan binasa. Engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa?" Ya, Yesus segera bangun. Dan tanpa banyak bicara, Yesus langsung berdiri menghardik angin, topan, dan gelombang yang dahsyat yang sedang mengamuk itu. Yesus tegas berkata kepada danau dan angin topan itu, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga angin topan reda. Danau pun teduh. Tidak ada gelombang sedikit pun. Nah, setelah ancaman bahaya itu lewat, Yesus balik memandang kepada murid-muridnya. Dan dengan penuh keprihatinan, dia bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Inilah tema kita. Di manakah imanmu? Pertanyaan-pertanyaan ini juga tak kalah mengejutkan. Tetapi murid-murid itu tetap saja tercengang-cengang, heran, kagum, diam, dan tidak bisa menjawab satu kata pun. Mereka begitu heran dan menjadi amat sangat takut, makin takut. Lalu mereka berbisik-bisik satu dengan yang lain. Katanya begini, "Siapakah orang ini? Masakan dia memberi perintah kepada angin dan air untuk berhenti mengamuk? Dan semuanya langsung menjadi tenang. Bagaimana bisa seluruh alam seketika itu juga taat kepadanya? Kita sudah lihat sendiri, seluruh danau taat kepadanya dan menjadi tenang." Ya, itulah ceritanya, kawan. Peristiwa yang amat mengherankan ini jelaslah suatu mukjizat yang dibuat oleh Yesus, Sang Mesias, Anak Tunggal Allah, Guru yang mereka cintai, yang dicintai murid-muridnya. Manusia siapakah di muka bumi ini yang memiliki kuasa sebesar itu untuk menghentikan alam yang mengamuk hanya dengan beberapa kata perintah? Manusia siapakah yang berkuasa atas alam semesta? Ternyata Yesuslah yang memiliki kuasa maha besar itu. Ini kuasa ilahi yang datang dari Allah. Tidak mungkin tidak. Jadi kawan, saya pikir begini, mestinya murid-murid itu tidak perlu terlalu heran. Mengapa? Karena mereka sendiri sudah berulang kali menyaksikan berbagai mujizat yang diperbuat oleh Yesus di mana-mana selama mereka bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus. Bahkan dalam beberapa lama sebelum peristiwa Yesus menghentikan angin ribut ini, mereka juga sudah menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati. Waktu itu ada seorang anak muda yang mati. Dan anak muda ini adalah harapan dari ibunya yang sudah lama menjanda. Jadi pada kesempatan ini dalam peristiwa yang saya ceritakan tadi, Yesus langsung menyoroti iman murid-muridnya. Dan ternyata iman murid-murid ini masih sangat lemah. Inilah teguran Yesus terhadap murid-muridnya. Teguran tentang hal beriman ini memang jauh lebih bermakna
dari hardikan Yesus kepada danau yang mengamuk. Pada pandangan Yesus, iman itu jauh lebih penting dimiliki oleh murid-murid untuk melakukan pekerjaan Allah dan menjalani kehidupan yang masih mereka miliki di bumi ini. Dan ternyata orang-orang beriman seperti murid-murid yang secara fisik hidup bersama Yesus, berada selalu dekat dengan Yesus, menyaksikan semua mujizat dalam kuasa Yesus, mereka pun bisa hanya dalam sekejap seakan merontoklah iman mereka. Meskipun mereka ada di hadapan Yesus sendiri. Ya, itulah manusia. Akhirnya saya berpikir, teguran Yesus ini juga mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk selalu sadar bahwa kita membutuhkan Yesus, bukan hanya dalam keadaan bahaya, tapi dalam segala keadaan. Seperti murid-murid Yesus, iman dan penyerahan diri kita kepada Yesus akan selalu diuji, tidak akan pernah berhenti diuji. Tetapi percayalah, Yesus selalu ada bersama kita pada segala waktu. Dia mengerti situasi kita, maka panggillah Dia. Jangan sampai kita tidak lagi merasa perlu akan Yesus, karena terbius, terbuai oleh hidup yang berkecukupan dan seakan tanpa masalah. Oke, kawan dan kerabat, demikian itu tadi apa yang bisa saya bagikan dengan Anda. Saya berharap ada suatu sentuhan surgawi yang baru buat Anda pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Frederick Magitan mohon diri. Tuhan memberkati Anda dan seluruh keluarga Anda di sepanjang hari ini. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.